Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama kami tiga saudara porang. Ya, kali ini kami lagi proses penyemaian bibit spora, teman-teman. Penyemaian bibit spora. Nah, ini teman-teman. Nih. Kita lagi semai bibit spora yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita akan penyemaian bibit kurang lebih 60 sampai 70.000. Ya, ini jaraknya paling sekitar 10 cm, teman-teman. Ya, 10 cm, karena ini bibitnya ya. Nah, teman-teman, tuh bonusnya mulai bongsor. Ini yang kita kasih CPT ya, jadi pas kita tanam langsung ke lahan ya. Ini yang grade B ya, teman-teman, grade B ya. Kita tanam spora langsung ke lahan, karena kalau polybag takut nanti bahayanya lumayan besar ya, karena kita ada lahan kosong, teman-teman. Seperti ini kita tanamnya tidak terlalu dalam, teman-teman, tidak terlalu dalam, karena seperti ini, ikat aja. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini cara kami, teman-teman, ya. Karena petani itu mempunyai cara masing-masing, punya pendapat masing-masing. Kalau ini cara kami penanaman bibit spora ke lahan. Di sini tanpa naungan. Nah, tanpa naungan. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah aman tanpa naungan? Kalau seandainya tidak aman, karena ini bibit terlalu kecil, tidak aman, maka kita akan pasang paranet. Nah, teman-teman, ini kita akan coba dulu. Coba tanam, coba berhadiah, teman-teman. Nah, nggak dalam, teman, cuman nggak terlalu dalam. Ini kita kejar bibit untuk tahun depan, teman-teman. Kejar bibit untuk tahun depan. Jadi yang kita tanam cuma yang sudah keluar mata tunas. Ya, dalam, teman-teman. Ini cara kami, teman-teman. Langsung semai bibit, karena kita ngejar untuk tahun depan. Untuk tahun depan kita kalau bisa sudah mempunyai umbi mini. Karena kalau nanam porang ini cuma nanam setahun sekali, jadi kalau bisa dikejar tahun ini ya kejar tahun ini. Karena nunggu tahun depan ya masih lama. Jadi usahakan ya, kalau bisa dikejar. Kalau nggak bisa ya tunggu tahun depan lah. Kita kejar yang nggak muluk-muluk, dapat umbi mini sekilo isi 20, 10, 30 pun jadi, 40 pun jadilah. Yang penting ya nanti kita optimalkan. Ini karena kita udah kasih CBT, kita optimalkan untuk pembesaran mata tunas. Supaya mata tunasnya besar, otomatis nanti pertumbuhan membantu pembesaran umbi juga. Nah, karena intinya di besarnya tunas. Makin besar tunas, makin besar batang, otomatis makin besar umbinya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat dari batang, kita bisa lihat
ini umbinya nanti jadi berapa, bisa dilihat dari batangnya teman-teman. Buat petani kita gas tahun ini teman-teman, jangan kasih kendor. Walaupun ya orang banyak mempertanyakan kenapa harga umbi itu murah, ya kita mau gimana, petani sebagai petani cuma nanam, ya harga mahal kita jual, mungkin kalau harga murah ya kita tahan dulu. Jadi kalau ternyata masih murah juga, ya kita akali lah gimana caranya nanti menggunakan minimalisir biaya. Jadi supaya modal murah ya, karena nanam porang ini lumayan besar modalnya, apalagi untuk penanaman lahan luas dan tanpa menggunakan bibit sendiri ya, jadi terasa besar biayanya. Tapi modal cuma kita di awal teman-teman, modal besar di awal untuk pembelian bibit. Tahun kedua kita tidak perlu pembelian bibit lagi, paling kita mengeluarkan untuk pengolahan lahan ya. Pengolahan lumayan lah kalau bagi kita menggunakan istilahnya buka lahan baru, menggunakan alat, kita menggunakan alat, terus nanti biaya petani, biaya pekerja, udah lumayan juga sih sebenarnya. Nah jadi para pabrik ya, para pabrik yang punya pabrik ya, bantulah harga jangan terlalu di down ya, kalau bisa ya harga seperti dulu, petani untung, pabrik untung. Nah itu namanya bisnis menguntungkan. Jangan pabrik untung, petani rugi, itu namanya bisnis menyengsarakan. Jangan sampai nanti pabrik tidak dapat suplai umbi dari petani, akan sama-sama rugi. Apalagi tahun ini petani banyak tidak menjual hasil umbi karena harga masih di 7 ribuan. Ya jadi kita bisnis sama-sama menguntungkan. Banyak orang bilang petani masih untung kok sekian, ya masih untung teman-teman, tapi pikirin juga kita ini petani ini panen cuma tidak bulan. Nah, pikirin juga risiko. Nah, karena petani ini modal besar, risiko besar, risiko lumayan besar ya. Apalagi kalau sana sempat gagal panen atau ada kendala istilahnya musibah, tidak kita tahu teman-teman ya, musibah kita tidak tahu. Nah, jadi jangan istilahnya mikir petani udah untung, jangan mikir untung petani aja, pikirin juga risiko biaya yang dikeluarkan. Kadang banyak yang seperti itu tuh, orang seperti itu banyak penjual bibit. Wah, udah istilahnya kalau penjual bibit ini teman-teman, istilahnya kebanyakan, wah mulutnya manis-manis semua. Yang tidak bisa jadi bisa. Karena saya sempat pernah beli bibit, wah, dia ada yang nawarin bibit. Jadi ya kita nanya-nanya harga bibit gimana, berapa, terus gimana istilah dia nanya juga apa lahan apa ya, itu teman, udah kita sampaikan semuanya. Oh, jawabannya manis-manis. Penting bibit sama dia, siap menerima hasil panen.
dimanapun. Wah, saya siap jemput daerah Riau. Alah cerita, nanti dah panen dihubungi diblokir. Kita bukan orang bodoh teman-teman. Kalau petani kalau udah mau ngomong sampai seperti itu, siap jemput berapapun hasil panen ke Riau, padahal dia daerah Jawa tinggalnya. Nanti pas panen kabur. Jadi lebih baik kita beli bibit kepada orang yang ya nggak banyak ngomong lah, nggak banyak muluk-muluk janjinya, kasih harga murah, kualitas tapi tidak murahan. Jangan cuma istilah ngomong kita harga bibit mahal karena nanti hasil panen kita yang ambil. Tai ada cerita tuh banyak kok kejadian udah hasil orang panen, petani beli bibit panen emang diterima, dibeli, harganya dibanting. Sama aja bohong, hasil umbi kita dibanting harganya. Tempat jual lah istilahnya, jangan ragu teman-teman. Tempat jual banyak yang jual, banyak yang beli bibit punya umbi, jadi jangan takut mau jual kemana. Baik kita beli sama orang kita kenal, cek langsung bibitnya. Karena sekarang marak penipuan pembelian bibit, marak banyak, udah teman rugi puluhan juta, makan ada ratusan juta. Padahal itu seorang youtuber bahkan bisa sanggup menipu, iming-iming karena uang. Gitu aja teman-teman, ini saya coba tanam terus. Sekian, semangat petani porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.